Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini aku masih ditemenin Kak Kevin. Masih nemenin Tein ya? Iya dong. Nah, sekarang kita ada di Benteng Spellweek. Benteng Spellweek ini ada di Kampung Pamarican, Kak. Masih di Kota Serang, Banten, tapi kampungnya Kampung Pamarican. Kak Kevin baru pertama kali apa udah pernah? Aku sih baru pertama kali sih ke sini. Pertama kali di sini. Nah, pertama kali ke sini yang jadi sesuatu yang menarik apa nih Kak dari tempat ini? Dari struktur bangunannya sih. Gimana tuh? Struktur bangunannya kayak dia nggak di satu tempat yang sama. Jadi kayak mencar-mencar gitu. Tapi tetap dalam satu area Satu gitu. lingkup. Betul. Mencar-mencar ininya apa yang kotak-kotak itu tadi, Iya. yang sisaan itu tadi yang Kak Kevin ini. Nah, ngomong-ngomong Kak Kevin pertama kali ke sini tapi udah pernah cari tahu tentang sejarahnya belum nih? Udah sempet baca-baca ya? ya. Berarti sedikit banyak tahu ya. Betul. Kita sharing dulu ke sahabat Jurnal Intan Indigo. Kak Kevin juga boleh nambahin kalau Tein ada kurangnya. Oke. Nanti boleh tambahin biar sama-sama kita belajar. Betul. Jadi di Benteng Spellweek ini itu dibangunnya pada masa pemerintahan Sultan Haji di tahun 1682. Nah, ini kan bentuk-bentuk dari struktur bangunannya ini masih mirip-mirip nih Kak sama yang kemarin kita dari Keraton Surosowan karena memang arsiteknya memang sama. Jadi masih dipegang oleh Hendrik Kardel yang kemarin Tein ceritain. Jadi struktur bangunannya ini masih sama nih Kak. Nah, Kak Kevin ada yang mau ditambahin nggak? Yang tambahin sih mungkin dari ini ya, yang aku lihat sih dari mungkin karena arsiteknya sama, dari yang kemarin kita ke Kesultanan itu mungkin karena Di Surosowan. Iya betul. Ini struktur bangunannya sih masih kayak kokoh banget ya, padahal udah lama banget gitu kan. Udah kelihatan kayak berlumut-lumut tapi tetap berdiri tegak gitu. Masih ada sisa-sisaan yang seharusnya kalau misalkan udah lama gitu kan harusnya kan udah terkikis atau mungkin udah kayak runtuh, hancur. bisa jadi runtuh. Apalagi Tapi di ini, tahun 1682 betul, kan. tapi ini kayak kelihatan kokoh banget, kayak nggak tahu sih arsiteknya pakai apa kayak bisa kokoh banget gitu. Nah, itu dia keren ya Kak. Iya. Kalau Tein beberapa kali kalau berkunjung ke tempat-tempat apalagi peninggalan Belanda gitu, itu pasti selalu bangunannya itu masih walaupun puing maupun sisa gitu, tapi kebanyakan masih berdiri gitu loh, masih Betul. kokoh. Dan apa namanya kayak yang kemarin di Surosowan itu kan batu bata merah yang hanya direkatkan dengan tanah liat. Iya. Contohnya dengan cara itu, dengan belum semodern saat ini tapi masih bisa bertahan. Iya. Padahal kan seiring berjalannya waktu itu pasti kan ada kejadian-kejadian alam ya Kak. Betul. Tapi itulah istimewanya ya kan. Nah, ngomong-ngomong masih tentang bangunan nih Kak, 1682 itu awal dibangunnya, tapi memang bertahap. Nah, dari Benteng Spellweek ini juga di setiap sudutnya itu ada di belakang kita ini Kak, ada bastion. Bastion ini fungsinya tahu nggak Kak? Yang menurut penglihatan aku ya, fungsinya sih kayak buat penjagaan sih. Ya, betul. Jadi dulunya di sini nih tangga nih Kak. Di sini nih tangga dan memang setinggi itu tangganya, tangga kecil gitu. Iya. Sudutnya sama tuh Kak. Nah, di dalamnya itu biasanya dulu untuk penjagaan, memang untuk ada penjaganya di situ dan itu ada lubang-lubangnya kan Kak. Dan dulu di bawahnya itu untuk penyimpanan mesiu gitu. Dan itu pas tadi kita nyampe di sini itu tuh ada satu sosok yang nyambut ke kita gitu. Itu dari dalam situ Kak. Jadi kayak dia itu dulunya masih kayak menceritakan kalau dulunya itu ini loh tugas aku menjaga gitu. Jadi dia kayak ngasih gambaran saat itu gitu. Pengulangan gitu loh Kak. Memorinya itu saat itu sama sekarang diulang sama dia. Itu ada di belakang sini untuk pertahanan. Nah, dari fungsinya sendiri Benteng Spellweek ini yang Kak Kevin tahu itu aslinya sebagai apa? Kalau yang aku tahu sih, yang aku baca-baca ya, itu sebagai penjagaan, jadi kayak dijaga
dijaga Pertahanan. pertahanan, Nah. betul. Dan di bawah juga beberapa ada kayak kantor, terus ada gereja juga. Ya betul. Ya aku baca sih selain sebagai pertahanan sih bisa sebagai pemukiman sih. Ya benar Kak, iya emang benar. Jadi di Benteng Spellwick ini memang berfungsi awalnya sebagai pertahanan, benteng pertahanan dan juga pemukiman. Saat itu juga pemukiman Belanda juga di sini. Dan di bawah itu tadi kita lewatin sebelum naik ke sini, itu memang melewatin ada sisa-sisa puing dari ada perkantoran di situ, ada waktu itu tempat tinggal komandan di situ, dan juga ada bekas-bekas yang tersisa sih yang paling sedikit itu tuh bekas gereja Kak di situ memang iya. Namun dulu Sultan Haji saat kepemimpinan Sultan Haji itu sangat berbeda dengan bapaknya gitu. Jadi Sultan Haji ini beda sifat gitu sama bapaknya, karena Sultan Haji ini sangat mudah terpengaruh sama VOC, setahu Tain gitu. Nah, Kak Kevin, rasa-rasanya di Benteng Spellwick ini sama dibandingkan dengan Keraton Surosoan bedanya apa Kak? Kan kemarin kita habis dari sana tuh, Iya, jadi betul. kita membandingkannya sama itu. Kalau perbandingannya sih nggak jauh beda ya, tetap sama-sama nyaman di sini. Cuman yang jadi perbedaan tersendiri tuh kayak aku ngerasa lebih terlindungi gitu di sini. Terlindungi karena mungkin dari bentengnya yang tebel, yang kelihatan tebel kayak gini, mungkin terlindungi dan juga kelihatan lebih asri ya. Iya, Lebih asri. Karena memang dulu Tain pertama kali ke sini itu tahun 2014, itu masih untuk sampainya di sini itu bukan jalan trotoar yang kayak tadi kita lewatin, masih yang tanah campur bebatuan. Terus kesininya tuh masih belum rapi gini Kak, jadi masih ilalang-ilalang gitu. Dan kan di sekitaran sini juga ada makam Belanda ya Kak, dekat sini kan ada makam Belanda. Itu dulu belum dipagerin. Kalau sekarang kan udah dipagerin tuh, tadi rapi banget. Terus dulu itu untuk mencapai situ tuh kayak yang kita tuh harus ngelewatin ilalang-ilalang yang udah tinggi gitu. Jadi mungkin itu salah satu bentuk pemerintah setempat sini untuk menghargai salah satu situs cagar budaya. Betul. Kan. Semakin kesini makin dilindungi, dirapikan. Kalau kayak tadi Kak Kevin bilang ngerasa terlindungi di sini ya mungkin karena dari vibe yang dulu. Ya kan, dari sini kan fungsinya memang untuk pertahanan. Jadi untuk melindungi juga bukan hanya untuk pribumi tapi juga untuk bangsa VOC saat itu. Ada lagi Kak yang mau ditambahin ke sahabat jurnal Intan Indigo? Mungkin kayaknya sih nggak ada sih, itu dulu aja kayaknya. Nah, selain bastion yang di belakang kita ini kan yang tersisa yang utuh satu nih Kak, ya kan? Nah itu aslinya kalau Tain lihat tanda kutip itu sebenarnya nggak cuma satu nih Kak, karena dia ada di setiap sudut dan ini kan hanya sisa gitu. Dan kayaknya tuh ada sekitaran kalau nggak salah ada 4. Harusnya ada 4, tapi karena yang sisanya ini masih beruntung ya, jadi anak cucunya masih anak cucu moyang para pendahulu tuh masih kayak kita ini masih bisa ngelihat oh bentuknya bastion kala itu tuh kayak gini gitu kan, jadi bisa membayangkan. Megah loh Kak ini dulu, sama kayak Keraton Surosoan, megah dan luas gitu kan. Dan memang Tain itu sempat time travel ke belakang lagi nih Kak. Itu tempat ini itu sangat apa ya, kalau Belanda itu kan membangunnya itu dengan pertimbangan yang matang. Betul. Jadi di luarnya itu hampir sama kayak Keraton Surosoan, kayak yang Tain kemarin bilang kalau Keraton Surosoan dikelilingin dengan parit. Kalau ini dikelilingin dengan kanal Kak. Oh, kanal. Dikelilingin kanal. Dan saat itu kalau yang Tain lihat ada aktivitas di kanal itu tuh perahu Kak. Oh, bukan kapal ya, tapi ini perahu kecil. Kecil ya? Kalau bisa digambarkan itu bentuknya tuh begini loh Kak, yang perahu gini, yang pipih kecil bentuknya gini, terus cuman muat 2 orang. Nah biasanya 2 orang atau 1 orang. Nah gambaran yang Tain dapat itu biasanya ada 2 orang gini nih Kak, berhadapan, tapi di tengahnya itu kayak bawa karung Kak. Karung goni tahu nggak? Karung coklat itu diikat. Nah itu Tain nggak tahu tuh di dalamnya itu ada apa, tapi
kayaknya sih isinya kayak semacam rempah-rempah, lada kayak gitu. Nah itu ada kaitannya sama di kampung ini dinamakan Kampung Pamarican. Nah betul. itu berasal dari merica Iya. itu tadi, karena memang pada saat itu perahu itu biasanya mengangkut aktivitas itu Kak, bawa merica, lada, terus rempah-rempah kayak gitu. Nah tapi ada cerita juga sisi lain dari Benteng Spelwick itu dimanfaatkan oleh Belanda Kak. Jadi dari Lampung itu kan apa namanya, produksi merica itu Iya, kan. betul. Nah itu ada dimanfaatkan unsur politik Iya, dari monopoli. Belanda. Nah dimonopoli untuk dijual kembali keluar Iya, gitu. betul. Dan saat itu ada sedikit konflik karena itu Kak. Jadi walaupun ada aktivitas dari mereka bangsa Belanda yang tadinya positif, tapi ada unsur pemanfaatan itu tadi politik, akhirnya juga ada sedikit konflik di situ. Nah, penasaran nggak sih Kak, di Benteng Spelwick ini tuh dulunya tuh aktivitasnya kayak gimana? Tadi kan udah Kak Kevin sebutin tuh ada di bawah ada ruangan gitu kan. Nah itu kayak dulu tuh kayak gimana gitu? Kebayangnya Kak Kevin dulu deh gimana? Kalau kebayangnya aku sih nih padat banget sih di sini. Padat gimana tuh? Kayak banyak banget aktivitas, kayak orang dari Contohnya? perkantoran, terus mungkin orang ibadah kan di bawah ada gereja, terus ada pemukiman warga, Ya, gitu sih padatnya. padat maksudnya aktivitas warga gitu ya, betul. warga setempat gitu. Ya karena kan memang di sini kalau Tein itu dapatnya yang justru di perkantorannya Kak. Selain ada perkantoran administrasi, itu ada beberapa ruangan yang memang mereka ruangan ini tuh dipakai sama mereka-mereka yang mengurusi urusan-urusan Kesultanan Banten saat itu. Jadi memang lalu lalang sibuk aktivitas kayak Kak Kevin bilang, aktivitas, dan itu yang Tein dapet itu tuh kayak bawa berkas-berkas gitu loh Kak, kayak bawa berkas-berkas gitu, terus habis itu kayak yang lalu lalang kesana kemari, terus ngurus ini itu kayak gitu. Tapi ya itu masih belum ada konflik apapun gitu, kayak masih yang adem ayem biasa, dan mereka memang urusan perkantoran di Kesultanan Banten ini gitu. Dan juga ada pada beribadah di gereja itu Kak. Dan dulu itu memang identiknya kalau bangsa Belanda itu khususnya ya Kak, itu kalau memakamkan anggota keluarga itu pasti ada di halaman gereja. Betul. Makanya di bawah ada bekas gereja, dan nggak jauh dari situ nanti kita bakalan ke sana, itu ada makam ya kan, itu jadi anggota dari warga Belanda gitu. Nah jadi kita biar lebih tahu lagi, kita explore tempat ini lagi yuk Kak. Boleh. Yuk ke sana. Nah Kak Kevin, ini kita udah move di tempat yang tadi Tein bilang dulunya di sini difungsikan sebagai penjara bawah tanah, tepat di belakang kita ini Kak. Nah ini dulu yang di pintu ini itu ada jeruji besinya gitu Kak, ya layaknya penjara gitu di bawah tanah. Terus di atas kita ini sekarang bolong ya Kak, dan bisa ngebantu banget untuk sirkulasi udara. Betul. Karena kan tadi memang Kak Kevin ngerasain nggak, kalau Tein ngerasain banget waktu mau masuk ke ruangan ini, itu tuh kayak yang langsung di dada gitu loh. Langsung engap. Pertama karena memang pas masuk itu kan sempit ya Kak, dari kita ke ruangan terbuka
mungkin juga langsung beda sirkulasi udaranya waktu Betul. masuk ke sini, dan juga pengaruh dari vibrasi residu memori pada zaman dulu. Nah itu ngaruh numpuk semua, jadi kayak ngap, terus di dada tuh kayak yang sesek gitu loh. Padahal kita nggak seberapa jalannya kan, cuman turun tangga sedikit dan masuk ke sini. Kalau Kak Kevin ngerasa gitu juga nggak? Ngerasa sih ngap Gimana? waktu pas di depan sini. Tapi kalau udah kesini sih agak bisa menafas Nah, lancar itu sih. karena mungkin ini Kak, Iya. ini sekarang kan terbuka. Jadi masih ada sirkulasi udara kebantu itu tadi. Nah, tapi kalau zaman dulu itu di atas ini tuh tertutup Kak, gitu. Tertutupnya nggak rapet banget sih. Jadi kayak ada besi-besi gitu. Besi-besi ke sini Kak. Nah, gitu kamu bisa kebayangkan, bisa tertata gitu. Memang ada sedikit cahaya masuk, tapi kan nggak seluas ini. Betul. Gitu. Nah ini juga ada pintu gini kan. Nah itu dulu pintu besi, pintu Jeruji besi, bukan jeruji. Kalau ini jeruji karena difungsikan sebagai ruang tahanan, ya kan. Tapi yang ini itu pintu besi. Pintu besi yang lumayan berat Kak. Besi kan otomatis berat, dan itu kayak yang rada didorong gitu, rada tenaga full itu baru kebuka gitu. Nah itu di sini dulunya buat nyimpan senjata. Nah persenjataan di sini. Nah di tempat ini tadi kan Kak Kevin cerita pas masuknya. Nah di titik ini ngerasa apa Kak? Di sini ngerasa merinding sih sebenarnya. Merinding? Kayak ke-triggered aja. Kayak lebih ngerasain sakit sih, sakitnya. Kayak apa ya, gimana ya bilangnya? Kayak lebih ngerasa ini. Apa namanya? Kak Kevin tadi sempat tanya sama Tein, ada penyiksaan ya Tein? Gitu. Lebih ngerasa ke situ sih. Heeh. Sedih, tapi sedihnya bukan sedih karena sesuatu, sedihnya tuh karena ini, karena mereka mungkin dapat siksaannya itu. Ya benar, karena memang berbeda di tempat ini, walaupun kita kesininya masih siang ya kan, bukan malam, tapi itu di tempat ini tidak berpengaruh, dari residu memorinya tetap sama, tetap kental, apalagi ini bekas ruang bawah tanah. Dan sampai saat ini kayak yang sahabat jurnal Intan Idiko lihat, di sekitaran masih ditumbuhin lumut ya Kak, artinya tempatnya lembab ya kan, lembab basah, jadinya masih menyimpan sangat jelas, kental banget. Dan itu benar Kak Kevin ngerasain kayak rasa sedih, rasa kayak ada unsur penyiksaan gitu ya. Dan juga dari tadi masih prepare buat take di tempat ini, itu rame suara di belakang kita persis. Dan sekarang mulai berani aktif melongok-longok gini. Ini kayak yang mulai mendekat. Tapi lucunya, bukan lucu sih, uniknya mereka tidak bisa keluar dari batasan ini, gitu. Jadi kayak mereka masih membawa kebiasaan saat itu, karena di sini dulunya jeruji besi, jadi mereka tidak bisa keluar, gitu. Walaupun sekarang nyatanya nggak ada ya. Dan ada suara-suara. Kak Kevin ada dengar sesuatu tadi atau sekarang dengar sesuatu, ada nggak? Suara ini sih, geser gini nih, gitu. Suara tapi di dalam kaki. Tapi ngegres kayak gitu. Ngosek apa sih? Kayak gimana? Kayak Nyeret. nyeret. Nyeret, iya benar. Bukan berani. Mau dengar nggak yang lebih jelas? Ada suara apa yang Tein dengar? Boleh. Hanya dengar, nggak bakalan lihat. Boleh. Nah, dalam hati Kak Kevin nembungnya gini, tidak berniat untuk menantang, tidak berniat untuk ingin tahu yang lebih, tapi Kak Kevin hanya ingin sedikit merasakan residu memori saat itu rasanya gimana gitu. Dalam hati gitu nembung. Ngapa Kak? Kok langsung ngelirik kayak ada yang datang gitu ya? Gitu ya. Coba ya, dalam hati nembung gitu, merem dulu, meremnya tapi tetap fokus, berusaha buat tetap sadar. Ya, kita ingin bantu buat dengar.
kalau udah dengar sesuatu langsung ceritain aja ya. Panas nggak kak? Panas. Telinga kananmu panas. Fokus, tetap sadar, bukan untuk melihat, hanya saja mendengar suara. Kalau udah dengar, langsung ceritain. Kayak ada yang minta tolong ya Teh? Gimana? Bisa dicontohin biar sahabat jurnal Intan Indigo Jadi bisa yang kebayang. tadi aku dengar tuh kayak ada suara yang pertama minta tolong karena nggak tahu dia kayak merintih kesakitan, Ngerintihnya kayak gimana? kayak tolong gitu, kayak merintih kesakitan kayak emang udah mungkin disiksa beberapa kali ya. Iya. Laki? Perempuan? Kedengarannya sih laki. Ya, benar. Terus? Laki terus kayak kayak ini Aman. kayak mereka tuh kayak lebih banyak ini sih, gimana ya ngomongnya, lebih banyak bercerita, merintih bercerita, tapi merintihannya tuh perintihan yang dia tuh udah digituin berkali-kali gitu loh. Jadi kayak sakit banget, nyeri gitu. Dan memang di sini yang Tain lihat memang nggak ada perempuan, laki semua, dan yang dari tadi sampai sekarang tadi aku dengar ada suara agak gitu. Gitu. Yang kayak yang nahanin banget karena ya ada luka basah, ya begitulah. Ya nanti kita habis dari sini kita kirim doa, semoga mereka bisa membantu mereka untuk lebih lapang lagi jalannya, ya kan, lebih lancar lagi untuk pelepasan dari tempat ini. Betul. Nah, yuk kita coba di sini nih ada ruang senjata nih kak, ya kan, ada ruang senjata, jadi lebih biasa aja, adem dibandingkan yang tadi tuh di situ. Iya. Ya kan, beda kan sama yang di belakang kak. Beda. Jadi di sini memang hanya untuk menyimpan senjata di sini. Dan kalau yang di belakang interogasi dan penyiksaan, jadi rasanya beda gitu. Ya udah yuk, nggak selama-lama kita berjalan ke tempat lain. Benteng Speluk ini sebetulnya dulu dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu tahun 1661, dirancang oleh arsitek Tionghoa Muslim yang bernama Pangeran Cakradana. Nah, kemudian pada abad 17, seperti saya ceritakan di awal, di Banten ini 1682 terjadi perang besar, perang saudara yang paling lama ini 13 bulan, sehingga infrastruktur semuanya hancur. Dan setelah perang dimenangkan oleh Sultan Haji karena dia berkomplot dengan Belanda, dan akhirnya benteng tersebut diambil alih oleh Belanda dan kemudian ditambahkan bangunan. Nah, seperti sekarang kalau melihat ke sana itu ada bastion. Nah, benteng secara penghadapan menghadap ke utara, mempunyai 2 pintu. Nah, pada setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang pemantau keamanan, dilengkapi dengan jendela penembak. Bagian atasnya ada menara pemantau, dan salah satu bastion masih sangat lengkap itu, di bawahnya masih ada lorong ya, kurang lebih 30 meter itu sampai ke penjara atau ruang sel tahanan sementara itu. Di bawah tangga yang ada 2 pintu itu terdapat ada bekas struktur bangunan seperti pondasi ya. Nah, itu diduga bekas ruangan kantor
dan komandan benteng di situ, dan juga ada gereja. Di sebelah selatan masih ada terlihat ruangan kecil ya, kayak goa gitu. Nah itu adalah ruang administrasi untuk mencatat keluar masuk perahu yang masuk ke kota dan keluar kota Banten. Nah kemudian benteng itu ketika dibangun lagi oleh Belanda namanya Spelwijk. Nah Spelwijk ini sebetulnya diambil dari nama tokoh Belanda atau Gubernur Jenderal VOC ya, di Batavia yang memerintah 1681 sampai 1684 yang bernama Cornelis Spelman. Jadi untuk penghargaan ke Spelman sehingga benteng itu dinamakan Spelwijk. Kemudian di sebelah timur benteng di seberang kanal itu terdapat pemakaman Belanda. Di situ masih ada beberapa makam juga yang masih terlihat mencolok ya. Sebetulnya itu makam semua. Cuman kan sebagian rata, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang megah gitu. Nah ini bentuk makam ini melambangkan strata sosial mereka ketika masih hidup. Nah salah satu makam yang paling besar itu makam Komandan Hugo Peter. Kalau tidak salah berangkat tahun 1611, 1672 itu. Nah Kak Kevin, kita udah ada di makam Belanda yang tadi kita ceritain, yang ada di dekat benteng Spelwijk, masih di dalam lingkup yang sama. Nah sebelum ke makam Belanda, di sebelah kanan Kak Kevin itu kan masih ada sisaan kanal yang tadi Tein ceritain, ada kanal. Nah itu dulu memang ini loh mengelilingi gitu loh Kak gitu. Nah ini masih ada sisa-sisaannya, dulu lebih lebar karena bisa dilewatin perahu Kak, dan memang nggak jauh dari transaksi jual beli itu tadi. Nah ngomong-ngomong Tein udah ke distract sama yang di belakang. Nah itu yang di belakang kita itu ada bangunan yang paling besar tuh Kak. Nah itu tuh makamnya Hugo Pieter Faure. Hugo Pieter Faure itu komandan muda kayak gitu, komandan muda Belanda pada zaman itu makam ini tuh ada di abad 17, sekitar abad 17, jadi udah lama banget Kak. Udah sepuh. Nah di sini dulunya itu yang disemayamkan di sini itu ada sekitar 50 orang, dan memang keseluruhan itu warga negara Belanda yang di sini. Nah konon katanya ada yang sempat dipindahkan gitu, tapi kalau yang Tein tahu memang ada beberapa yang masih ada di sini. Maksudnya karena dulu makam tapi nggak semuanya dipindahkan gitu. Nah di tempat ini Kak Kevin kayak biasa yang dirasain apa Kak? Yang rasa apa sih sebenarnya, adem ayem aja sih di sini. Adem ayem. Adem ayem aja. Beda sama yang tadi di ruangan bawah tanah ya. Beda banget. Karena ini udah beda feel-nya. Kalau di sini memang lebih tenang, bisa dibilang gitu ya. Lebih tenang dan enggak yang kayak tadi tuh kan kayak rasanya kemerungsung ya. Kalau yang tadi tuh kayak nggak tenang gitu. Kalau di sini tuh tenang karena memang kan seperti yang kita tahu kalau makam itu ya tempat peristirahatan gitu kan. Nah di tempat ini yang dari tadi udah narik itu yang ada di sana tuh Kak, ada bekas makam itu, ada dua gini kan Kak. Nah di tengah-tengah itu ada sosok perempuan yang memang karena di sini makam Belanda, jadi itu noni Belanda, meninggalnya masih muda, usianya 20-an. Saat itu meninggalnya, dan sekarang ada di situ kebetulan posisinya gini Kak, jadi ada yang tumpukan batu bata itu yang bekas makam yang di sebelah sini Kak. Nah itu noninya itu nyender madepnya ke sana.
gitu. Jadi nggak menghadap ke kita, kan biasanya kan kalau pengen dibahas, pengen diceritakan itu biasanya menghadap ke kita. Betul. Nah itu tuh menghadap ke sana, Sana ya? gitu. Menghadap ke sana dengan pakaian khas noni Belanda. Cak Kevin juga tahu yang mirip-mirip sama Tein pakai, di bawahnya ada renda-rendanya gitu, tapi dia warnanya putih. Terus gini Kak, jadi segini. Oh. Apa sih namanya yang model bajunya tuh, gaunnya tuh segini Iya. gitu, jadi bagian bahunya kelihatan gitu. Cantik Kak, cantik. Terus rambutnya rambutnya ikal pirang tapi dia pendek, jadi kayak ikal gini toh Kak, gini dalam, masuk ke dalam gitu tapi pendek segini. Usianya dia yang menunjukkan usia saat dia nggak ada, jadi masih muda 20-an gitu, ngadep ke sana. Dan itu kayak kelihatan orang yang lagi sedih dan dalam penantian. Nah, Kak Kevin pernah nggak selama mungkin Kak Kevin penelusuran sama Tein ataupun di tempat lain, pernah nggak ngalamin cerita yang mirip-mirip kayak gitu? Belum sih, belum pernah. Yang ada sosok kok masih ada di situ gitu. Kalau itu banyak sih, banyak banget. Itu kenapa tuh Kak? Kalau Kak Kevin, menurut Kak Kevin kenapa si sosok ini kok masih ada di tempat tertentu? Mungkin dari tergantung sosoknya ya, kan beda-beda pastinya. Di suatu tempat kan pasti beda-beda sosoknya, dan dia dari situ kan juga pasti alasannya berbeda-beda ya. Kayak mungkin ada yang dia tunggu, atau mungkin memang dia terikat di situ kayak yang tadi, terkunci mungkin ya. Betul. Atau mungkin memang ada yang masih dia penasaran gitu, atau belum terjawab selama sisa hidupnya, dan ternyata di waktu dia sudah tiada masih penasaran gitu. Gitu sih yang biasa yang aku tahu. Jadi si noni Belanda ini itu ada nama panjangnya, yang dikasih tahu Tein memang panggilannya Maria, tapi ada huruf depannya yang nggak dikasih tahu panjangannya, tapi kalau disingkat huruf V, jadi V titik Maria gitu, yang dikasih tahu ke Tein. Terus kalau Maria ini bercerita kalau masih dalam penantian, dan memang sampai saat ini dari abad 17 sampai saat ini masih akan terus tetap di situ dalam penantian. Jadi nggak tahu ya, wallahu alam sampai kapan dia di situ, tapi setiap orang yang sensitif yang bisa merasakan, kebanyakan akan ditemui bukan yang ada di makam yang paling besar ini. Itu udah terlalu jauh, jadi kayak yang beliau meninggalnya lebih wajar gitu, lebih wajar. Kalau meninggalnya wajar pasti sudah berpulang ke tempat seharusnya. Nah, berbeda dengan Maria ini, karena Maria ada rasa yang tertinggal, ada penantian, makanya Maria masih ada di sini dan selalu berbagi cerita sama orang-orang yang berkunjung ke sini gitu Kak. Jadi kalau Tein sih berpesan sama sahabat jurnal Intan Indigo, kalau di setiap situs sejarah itu selain menyimpan peristiwa, itu pastinya akan menyimpan cerita gitu. Betul. Jadi di setiap yang kita datengin pasti ada peristiwa sendiri. Jangankan di satu tempat, di dalam satu tempat di sudut yang berbeda pun juga menyimpan cerita, dan pasti ada yang selalu sosok yang ingin berbagi dengan kita. Betul. Nah, itu ada pembelajaran di situ bahwa kita dimanapun berada itu harus saling menghargai, saling menjaga, dan jangan lupa karena kita yang masih hidup ya kan Kak, itu sudah sewajarnya untuk berbagi kebaikan dengan mereka yang sudah tiada dengan cara berdoa. Ya, mengirim doa itu satu-satunya gitu. Jadi jangan justru memanfaatkan tanda kutip yang ingin datang ke tempat seperti ini tapi ingin mengorek informasi dengan cara yang salah. Betul. Nah, itu hati-hati. Sayang sekali ya Kak kalau misalkan dimanfaatkan dengan cara itu. Oke, untuk di Benteng Spellweek aku rasa cukup ya Kak. Jadi mungkin
bisa kita lanjutkan napak tilas di tempat selanjutnya. Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa selalu support Jurnal Intan Indigo dengan cara subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.